Saudara, di tengah kunjungannya ke posko pengungsian bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Presiden Prabowo menyinggung akan tegas memberantas korupsi. Dirinya memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang akan merugikan masyarakat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kebesaran jiwa para pengungsi yang tetap semangat meskipun tertimpa musibah. Di hadapan pengungsi, Prabowo memastikan tidak akan ada lagi kebocoran dan maling yang mencuri uang rakyat. Dirinya berjanji akan menindak tegas para koruptor yang mencuri uang rakyat. Prabowo juga bilang uang hasil korupsi dari tangan para koruptor akan diambil kembali dan disalurkan kepada semua rakyat. Harus mengelola di pusat supaya kekayaan di negara benar-benar hidup rakyat. Tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang menjadi uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun segala tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Saudara, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah kembali terulang. Bahkan mereka terjerat di usia jabatan yang kurang dari 1 tahun. Nah, dengan adanya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah membuat masyarakat jengah dengan pemimpin di daerahnya. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan peneliti Litbang Kompas, Vincentius Githiarko. Silakan, Mas Vincent. Selamat malam. Ya, Mas Vincent, ini kan kalau dari survei Litbang Kompas, rakyat katanya sudah jengah begitu melihat kelakuan kepala daerah yang kerap sekali beberapa kali melakukan praktik korupsi. Sebenarnya berapa banyak kasus korupsi yang menjerat kepala daerah sampai November 2025? Ya, kalau dari kasus, kalau kita mengacu data dari KPK yang ditangani itu, kalau kita bicara persentase sekitar 51% dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK terkait korupsi ini, 51% itu melibatkan pejabat daerah ya. Terkait pejabat legislatif maupun eksekutif begitu. Tapi kalau kita bicara angka khusus kepala daerah itu sebenarnya sekitar 20 tahun terakhir ini data KPK juga mencatat bahwa 200 kepala daerah yang tersangkut dengan kasus korupsi. Oke, baik. Nah, ini Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat terhadap 514 responden dan dari 70 kota di 38 provinsi dalam kurun waktu 10 hingga 13 November ya, Mas Vincent ya. Nah, hasilnya saat responden mendengar ada kepala daerah ditangkap karena kasus korupsi, reaksinya adalah 69,9% mengatakan biasa saja, sudah bisa ditebak. Ini bahaya kalau memang dianggap biasa saja, berarti bahaya latennya sudah benar-benar terjadi terus-menerus. Lalu ada juga yang merespons 29,4% kaget katanya, tidak menyangka, dan sisanya 0,7% tidak tahu. Nah, ini pertanyaan saya, masyarakat artinya sudah menganggap ini hal biasa. Fenomena apa ini yang terjadi? Apa yang harus kira-kira diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korupsi itu jangan dianggap bisa saja gitu? Ya, sebenarnya biasa saja di sini sebenarnya tadi ya mencerminkan bahwa kalau kita bicara angka kan ini kan artinya 7 dari 10 responden itu mengatakan ya itu udah nggak kaget gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan cerminan dari kejengahan masyarakat bahwa sebenarnya praktek korupsi di level daerah ini sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi sistemik selama kurun waktu yang cukup lama sehingga ya masyarakat mulai jengah begitu ya. Tapi apakah sebenarnya masyarakat menormalisasi itu? Nah, sebenarnya dari data polling yang sama kita juga bisa baca sebenarnya masyarakat lebih menunjukkan sikap kritis terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi begitu. Jadi mereka tuh biasa saja tuh udah tidak kaget lagi gitu ya. Tapi tidak menormalisasi kondisi kepala daerah yang melakukan aksi korupsi. Nah, data selanjutnya Saudara, dalam pertanyaan berikutnya, apakah akan tetap memilih kepala daerah dengan citra baik tetapi pernah terkait kasus korupsi? Dan hasil dari responden berikut ini. Ada 32,6% mengatakan akan memilih, 63,3% tidak akan memilih, dan 4,1%
tidak tahu. Nah ini bisa dijelaskan fenomena hasil survei ini bagaimana? Ya ini tadi sebenarnya menguatkan tadi ya bahwa masyarakat walaupun sudah biasa menyaksikan korupsi kepala daerahnya tidak menormalisasi itu. Karena apa? Karena sekalipun misalnya kepala daerah ini punya citra yang baik, bahkan punya prestasi yang bisa diakui begitu ya. Tapi kalau sudah terkait atau pernah tersangkut kasus korupsi, ya tidak akan memilih lagi begitu ya, dan angkanya kan konsisten ya di angka sekitar 60% ini tadi begitu. Oke, dan itu sudah bisa tercermin di pilkada yang paling baru kemarin 2024 atau belum? Ya ada kesadaran tren itu begitu ya, walaupun perlu kita dalami lagi apakah nanti konsistensi responden ini akan benar-benar mempengaruhi mereka nantinya ketika dalam kontestasi politik berikutnya itu. Ya. Baik. Nah, selanjutnya sementara di tingkat kepuasan bisa kita lihat puas atau tidak dengan kinerja gubernur di provinsi Anda sekarang. Nah, jawabannya 0,9% tidak tahu, 51,3% puas dan 47,8% tidak puas. Artinya bisa Anda jelaskan puas dan tidak puasnya responden menjawab ini berarti di masing-masing provinsi ada tolak ukur apa atau tolak ukur tertentu untuk mengukur ini? Ya, sebenarnya karena ini pollingnya memang didesain untuk nasional ya, walaupun mereka artinya responden ini menilai kepala daerah atau gubernur di provinsinya masing-masing, ini kita bisa melihat bahwa ada tren umum ya dari sisi responden ini secara nasional bahwa kepuasannya itu kita bisa bilang relatif rendah ya ini ya. Jadi memang ada problem, ada relasi yang tidak baik-baik saja antara rakyat di daerah dengan kepala daerahnya. Itu yang tercermin secara konsisten dari beberapa data yang kita diskusikan di sini ini ya. Oke, baik. Selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya, yakin atau tidak? Kita akan tampilkan. Yakin atau tidak, yakinkah gubernur di daerah Anda ini bersih dari korupsi? Nah, hasilnya seperti ini. 8% tidak tahu, 30,5% yakin, dan 61,5% tidak yakin. Tapi yang tidak yakinnya cukup besar di sini. Ya, bagaimana? Sepertinya agak... Artinya ini kan 61% atau 6 dari 10 responden itu tidak yakin bahwa pemimpin daerahnya itu bersih. Gitu. Nah ini kan semakin menunjukkan konsistensi bahwa masyarakat ini... kritis sebenarnya ya? Benar, masyarakat daerah itu dalam posisi yang sangat kritis. Gitu. Artinya kalau kita bicara soal pencitraan atau kita soal... misalnya kepala daerah itu menunjukkan prestasi-prestasi, tapi di belakang itu semua ada kasus korupsi yang menjeratnya, masyarakat pasti sekarang akan di posisi yang sangat kritis begitu ya terhadap kepala daerahnya. Baik. Lalu selanjutnya responden diberikan pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Jika kepala daerah berhasil membangun banyak infrastruktur, tapi terbukti korupsi, apa prestasinya bisa dibenarkan? Nah ini menarik. Ada yang menjawab tetap bisa dibenarkan 16,2%. Tidak bisa dibenarkan sama sekali 57,6%, tergantung nilai korupsi 23,2% dan tidak tahu sama sekali 3,0%. Sama sekali tidak bisa dibenarkan sama sekali katanya. Ini mencerminkan kembali ya, menegaskan tadi ya bahwa tidak ada toleransi untuk pejabat yang melakukan korupsi sekalipun mereka misalnya membangun banyak karya-karya atau infrastruktur di daerahnya. Ya. Artinya kan kalau kita lihat angkanya lagi ya, kalau kita bulatkan ini kan kembali ke 6 dari 10 responden tadi ya. Berarti memang positioning responden yang tadi sekitar 60-70% itu firm ya bahwa mereka itu sekarang tidak mentolerir yang namanya korupsi begitu ya. Sekalipun misalnya di daerahnya kepala daerah ini bisa membangun infrastruktur yang kelihatan megah, yang kelihatan bagus. Nah itu bukan lagi indikator seseorang masyarakat di daerah itu menilai pemimpinnya, tapi kita lihat dulu bahwa yang penting adalah bersih atau tidak dari korupsi. Gitu ya. Karena infrastruktur ini juga perlu kita garis bawahi dalam praktek-praktek di daerah ya. Meskipun ini bukan satu-satunya pintu masuk, tapi kan dari beberapa kasus yang kita amati kita bisa tahu bahwa ini menjadi pintu masuk begitu ya. Ya, biasanya dari pekerjaan umum begitu ya. Ini beberapa daerah juga tersangkut kasus korupsi dari proyek-proyek infrastruktur. Nah, selanjutnya responden juga disuguhkan pertanyaan, apa penyebab utama kepala daerah melakukan korupsi? Jawabannya adalah penegakan hukum pilih-pilih katanya, 22,4%, lalu biaya politik tinggi 21,2%, gaya hidup mewah 21,2%, kebiasaan permisif 6,5%, yang menjawab tidak tahu 4,4%, lemahnya pengawasan 20,4% dan lainnya 3,9%. Ini agak merata sebenarnya ya, antara penegakan hukum, pilih-pilih, biaya politik tinggi, gaya hidup mewah dan lemahnya pengawasan. Ini agak menyebar ya.
jawabannya. Apa yang bisa Anda jelaskan soalnya? Cuma kita bisa mengkelompokkannya minimal menjadi 2 kategori besar, Mas ya. Oke. Yang pertama adalah sisi internal ya, artinya sisi pribadi si kepala daerah ini sendiri. Itu kalau kita kelompokkan kan soal biaya politik tinggi dan gaya hidup mewah. Ini kan separuh kan di situ ya, hampir separuh di situ. Artinya publik itu melihat bahwa sisi personal atau sisi niat gitu atau agensi dari si kepala daerah ini sendiri itu memang mempengaruhi penyebab korupsi. Baru yang separuh yang lain itu sisi yang lebih eksternal ya, yaitu adalah soal penegakan hukum yang masih pilih-pilih dan lemahnya pengawasan gitu. Biaya politik tinggi ini apa sih sebenarnya? Ya responden mungkin juga sudah mulai melek bahwa ketika dalam perjalanan kontestasi menuju pemilihan itu karena mungkin menggunakan banyak sponsor untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik di awal, nah itu in return kan harus ada yang mungkin segera dikembalikan. Dalam tanda kutip itu ya. Nah itu sebenarnya sudah mulai diamati juga gerak-gerik itu oleh responden kita gitu di daerah. Gitu. Nah dari kesemua survei yang dilakukan, ini intinya bahwa sebenarnya masyarakat sudah melek begitu ya, masyarakat sudah sadar tidak bisa lagi dikedepankan tipu muslihat, bahwa pejabat yang coba-coba korupsi, masyarakat tetap mengawasi, masyarakat tetap bisa melihat begitu ya kira-kira Mas ya, untuk mengawasi sama-sama tindak tanduknya kepala daerah dalam melakukan menjalani pemerintahannya. Dan kaitannya dengan bencana alam, tadi Pak Prabowo juga sudah menekankan di tengah-tengah pengungsian begitu, bahwa kepala daerah yang coba-coba ataupun siapapun ya pejabat yang mencoba korupsi ini tidak akan dipandang sebelah mata dan akan ditindak. Menurut Anda singkat saja, apa makna Pak Prabowo berbicara soal korupsi ini di depan para pengungsi? Ya sebenarnya kita ini kan sebenarnya tarik ulur antara kita bisa bilang apa yang pernyataan Presiden tadi ya, antara sentralisasi dan desentralisasi itu selalu menurut saya menjadi tarik ulur yang cukup alot ya di masa-masa setelah reformasi begitu. Mungkin yang dikehendaki oleh Presiden adalah adanya sebuah sentralisasi administrasi sehingga tadi mungkin kebocoran-kebocoran anggaran yang itu dimanfaatkan di daerah untuk praktik-praktik korupsi itu bisa dikurangi begitu dan bisa diawasi lebih ketat. Nah, kalau memang itu arahnya, kita bisa lihat bahwa lemahnya pengawasan lalu penegakan hukum yang pilih-pilih ini mungkin nanti bisa diperketat juga di daerah begitu. Oke, itu juga bisa diaplikasikan di daerah begitu. Betul. Terutama jika memang dalam kondisi seperti sekarang ini yang melanda di Sumatera ya. Ini uang-uang hasil korupsi lebih baik dialokasikan untuk korban-korban bencana untuk membantu-bantu mereka begitu. Terima kasih Mas Vincent dari peneliti Litbang Kompas yang telah berbincang dengan kami di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu. Terima kasih. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya. Sejumlah warga mengadukan nasib mereka kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Fidrianto karena kehilangan sanak saudara dan harta benda mereka. Kami hadirkan sesaat lagi.